Anda bahwa di masa COVID-19, media pembelajaran mutakhir sangat banyak digunakan, baik sekolah, institut, kantor, dan lain-lain, agar memudahkan suatu proses sesuatu, yang mana dalam pembelajaran jarak jauh saat ini, solusi dari media pembelajaran mutakhir agar pembelajaran tetap terlaksana. Model pembelajaran mutakhir memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, pemerintahan, dan perusahaan saat COVID-19 melanda Indonesia, yang membutuhkan sebuah media untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain, walau jarak jauh. Sebenarnya apa sih itu media pembelajaran mutakhir? Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pembelajaran mutakhir. Langsung saja ke pembahasannya. Media pembelajaran modern adalah suatu pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran mutakhir adalah pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimensi oleh teman sebaya. Banyak macam media pembelajaran yang dapat digunakan. Adapun media pembelajaran mutakhir meliputi media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Media berbasis telekomunikasi meliputi telekonferensi dan kuliah jarak jauh, sedangkan media berbasis mikroprosesor meliputi computer assisted instruction, hypertext, hypermedia, dan sistem tutor intelijen. Telekonferensi sendiri merupakan teknik komunikasi di mana kelompok-kelompok yang berada di lokasi geografis berbeda menggunakan mikrofon dan amplifier khusus yang dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi aktif dalam suatu pertemuan. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya media pembelajaran mutakhir telekonferensi sangat membantu komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan kuliah jarak jauh adalah suatu teknik pengajaran di mana seorang ahli dalam suatu bidang ilmu tertentu menghadapi sekelompok pendengar yang mendengarkan melalui amplifier telepon. Computer Assisted Instruction adalah suatu sistem penyampaian materi pelajaran yang berbasis microprocess yang pelajarannya dirancang dan diprogram ke dalam sistem. CIA merupakan metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi sebagai media utamanya, yang bisa merupakan suatu program aplikasi interaktif yang dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi maupun pembelajaran. Hypertext adalah tulisan yang tak berurutan non-sekuensial. Dengan suatu sistem authoring, pengarang mampu menghubungkan informasi dari bagian manapun dalam paket pelajaran tersebut, membuat teks yang tersedia, dan membuat catatan yang menghubungkan teks-teks tersebut. Sedangkan hypermedia adalah perluasan dari hypertext yang menggolongkan media lain ke dalam teks. Dengan sistem hypermedia, pengarang dapat membuat suatu korpus materi yang kait-mengait yang meliputi teks, grafik, gambar atau animasi, bunyi, video, atau musik. Terakhir adalah sistem tutor intelijen, di mana metode ini menggunakan bantuan komputer yang memiliki kemampuan untuk berdialog dengan siswa, dan melalui dialog itu, siswa dapat mengarahkan jalannya pelajaran. Adapun karakteristik media pembelajaran mutakhir yaitu yang pertama bersifat fiksatif, yang kedua bersifat manipulatif, yang ketiga bersifat distributif, yang keempat bersifat aksesibilitas, yang kelima sesuai dengan fungsi dan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan, yang keenam mendukung materi pembelajaran, yang ketujuh efektif dan efisien, yang kedelapan bersifat eksplanatif, yang kesembilan media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar hendaknya dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ke-10, media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat pelajar peserta didik sehingga peserta didik menjadi termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ke-11, sesuai dengan taraf berpikir siswa sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. Speeches dapat dipandang sebagai sebuah konsep pembelajaran mutakhir dan inovatif. Yang pertama, student-centered, berarti siswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan aktif dalam pengolahan pengetahuan, belajar menentukan apa yang ingin mereka ketahui, mampu mencari pengetahuan sendiri atau mandiri, dan belajar berkesinambungan.
memanfaatkan banyak media, penekanan pada pencapaian kompetensi bukan pada tuntasnya materi. Yang kedua, problem based. Berarti siswa diberikan trigger masalah atau ilustrasi kasus yang akan digunakan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan informasi dan ilmu. Dengan cara ini, siswa dirangsang untuk mengembangkan nalar dan daya analisisnya, cara berpikir kritis, dan mampu menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya. Serta salah satu metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk memenuhi prinsip pembelajaran ini adalah metode problem-based learning. Dan yang ketiga, integrated, berarti perencanaan dan kurikulum ajaran didesain secara terintegrasi baik secara horizontal maupun vertikal. Dalam hal ini, siswa tidak diajak berpikir secara berkotak-kotak dalam masing-masing disiplin ilmu, tetapi mereka dapat menghubungkan dan mengintegrasi pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya secara utuh atau lintas disiplin. Yang keempat, community based, berarti pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau pada kepentingan konsumen. Proses pembelajaran siswa tidak hanya dibatasi oleh ruang kelas dengan bahan tekstual, tetapi mereka mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan nyata mereka. Melalui berbasis komunitas ini, secara langsung siswa diajak untuk berlatih dan belajar mengambil peran secara positif dalam lingkungan sosialnya. Yang kelima, elective. Selain menyediakan mata pembelajaran yang telah terstruktur dalam kurikulum, sekolahnya seyogyanya menyediakan program-program pilihan yang dapat diambil siswa, disesuaikan dengan minat, tujuan, bakat, dan keunikan karakteristik mereka masing-masing. Dan yang keenam, sistematik pembelajaran dikembangkan dengan tujuan, materi, dan tahapan-tahapan yang jelas. Satu, baik untuk siswa yang sedang belajar mendengarnya. 2, mengisi waktu saat menunggu. 3, mendengarkan sambil melakukan aktivitas kegiatan lain. 4, merupakan alternatif bagi yang tidak senang membaca atau yang kesulitan membaca. 5, mendengarkan dapat mereviewnya sambil menunggu atau melakukan kegiatan lain. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai media pembelajaran mutakhir yang telah dijelaskan oleh pemateri kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan diharapkan bagi audiens dapat memahami isi dan pembahasan dari presentasi kami. Saya Wulandari Sugya dengan NIM 20020850131 sebagai moderator dari kelompok 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.